Kabar Prabowo Subianto mencekik Wamentan berhembus saat memasuki tahun politik. Bagaimana Prabowo menyikapi isu tersebut? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjutak. Selamat sore Mas Dhanil. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dhanil, ada isu yang viral di media sosial terkait Menhan yang menampar dan mencekik seorang wamen saat rapat kabinet. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas? Ya, ini menurut kami adalah laku yang tidak pantas untuk ditunjukkan jelang-jelang tahun politik, pilpres maupun pileg, karena pasti selalu ada orang-orang atau pihak kelompok yang berupaya menebarkan fitnah, menebarkan hoaks untuk menimbulkan kericuhan, tuduhan, dan macam-macam. Dan Pak Prabowo sejak awal mengingatkan kepada seluruh pendukung beliau, kepada seluruh simpatisan beliau dan kader-kader Gerindra untuk tidak melayani semua fitnah dan hoaks, dan kita harus tetap sabar. Begitu kalau Pak Prabowo menyampaikan. Yang kedua, hoaks dan fitnah tersebut kan sudah terang dan jelas tidak benar. Bahkan Pak Presiden ikut menjawab, bahkan Kementerian Pertanian juga ikut mengklarifikasi bahwasannya itu fitnah. Dan tadi juga Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwasannya bahkan beliau sama sekali tidak pernah bertemu dengan Wamentan. Itu sudah jelas. Nah, tapi di balik ini yang paling berbahaya adalah orang-orang yang sedang menebar hoak dan fitnah ini kan memang mereka-mereka ini sudah terkenal sebagai produsen dan suka menebar fitnah seperti itu dengan berbagai akrobat-akrobat kata dan narasi. Padahal publik bisa menangkap maksud fitnahan mereka. Jadi menurut kami perilaku seperti ini harus dihentikan. Kita ingin demokrasi kita dilaksanakan dengan gembira, dengan kompetisi yang sehat, bukan dengan kompetisi yang diisi dengan fitnah dan hoak. Begitu Mbak Fitri. Oke. Mas Dhanil, siapa menurut Anda orang-orang yang tadi Anda katakan orang-orang yang menebar fitnah atau hoax ini? Ya, orang yang pertama kali mengeluarkan pernyataan bahwasannya ada menteri yang mencekik dan menampar. Nah, mereka yang kemudian mengamplifikasi kelompok-kelompok yang sama juga mengamplifikasi hoak dan fitnah ini kemana-mana. Bahkan ada para pihak lain, bahkan beberapa tokoh ikutan di Twitter itu saya perhatikan ikutan menyebar karena nggak suka misalnya dengan Pak Prabowo karena berbeda calon, kemudian ikut menebar hoak yang serupa. Saya pikir itu yang tadi kami catat, ini adalah perilaku yang tidak pantas dan harus dihentikan. Dan kita ingin demokrasi kita ya sehat, diisi dengan kompetisi, bukan diisi dengan fitnah dan hoak. Oke. Jadi dari pihak Prabowo sendiri merasa ini sudah sebuah serangan hoax jelang pemilu ataupun di tahun politik seperti ini, Mas Dhanil? Iya, tadi seperti juga disampaikan Pak Presiden Joko Widodo bahwasannya ini kok seperti perilaku yang jelang-jelang pemilu seperti ini selalu muncul hal-hal yang menyerang tuduhan bernuansa fitnah dan hoak. Dan saya pikir seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo juga bahwasannya kita ingin demokrasi kita tenang, kita ingin demokrasi kita diisi dengan kompetisi yang sehat lah, gembira begitu. Kira-kira begitu Mbak Fitri. Oke, Mas Dhanil, tapi tadi ada relawan Indonesia Bersatu ataupun relawan dari Prabowo sendiri yang sudah melaporkan ini ke polisi. Tanggapan dari pihak Prabowo seperti apa, Mas Dhanil? Kami tidak, Pak Prabowo tadi menyebutkan ya sudah kita ingin demokrasi yang tenang, kita harus tetap mengisi demokrasi kita dengan kompetisi yang sehat. Kalau kemudian ada kelompok masyarakat, ada relawan yang berkeberatan, kami tidak bisa menghalangi hak konstitusional mereka. Tentu dalam posisi Pak Prabowo ingin demokrasi kita tenang, jauh dari fitnah, jauh dari hoaks.
Oke, artinya dari pihak Pak Prabowo sendiri pasca tersebarnya isu ini, apakah ada langkah lanjutan yang akan diambil atau memilih sikap seperti apa, Mas Daniel? Tadi disebutkan Pak Prabowo, ya Pak Prabowo sikapnya tentu adalah tenang dan sabar, karena Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya semua fitnah harus kita balas dengan kebaikan, dan kita ajak untuk sama-sama menjaga Indonesia, menjaga persatuan. Oke, tadi dikatakan oleh Mas Dani ini merupakan serangan hoax jelang pemilu, artinya bagi masyarakat sendiri harus kembali ada peningkatan literasi dan juga edukasi bagaimana kemudian menangkis gencarnya mungkin hoax yang akan semakin ada terutama menjelang pemilu 2024. Kami menghimbau Mbak Fitri agar masyarakat di era-era jelang Pilpres seperti ini harus menghidupkan tradisi check and recheck. Itu pertama, kalau dalam Islam itu namanya tradisi tabayun, kemudian memastikan bahwasannya informasi yang diperoleh itu adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan kemudian dapat informasi karena tidak suka misalnya dengan tokoh A, kemudian ikut menyebarkan, bahkan ikut berkomentar dan macam-macam. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada masyarakat untuk tradisi check and recheck, tradisi tabayun kita hidupkan. Itu pertama. Yang kedua, dari posisi kami, Pak Prabowo Subianto, itu berharap semua elemen itu tetap berkompetisi dengan sehat, gembira, begitu kita isi dengan kompetisi-kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan keindonesiaan kita, dan jangan rusak persatuan kita. Itu yang paling penting, Mbak Fitri. Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel Anzar Simanjuntak telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.